kita semakin lama, ya, bahan penuai kita makin lama semakin tajam, sehingga kita akan terus berusaha membawanya secara sederhana, walaupun pada umumnya saya membawakannya secara onsite, ya, di tengah-tengah orang-orang yang memang terpilih untuk menjadi penuai, baik di gereja atau aras depan di setiap provinsi. Karena ketika onsite, kita bisa langsung memberikan arahan petunjuk ketika pertanyaan ada atau adanya terjadi terkendala atau terjadinya sebuah case. Tetapi dalam kondisi sekarang ini pun, walaupun via Zoom, gitu ya, Tuhan akan berkarya sesuai dengan kasih dan panggilan kita kepada Tuhan. Nah, mari kita perhatikan slide pertama ini. Saudara perhatikan judulnya itu adalah persiapkanlah jalan untuk Tuhan dan luruskanlah jalan baginya. Jika kita kalimat ini jika kita coba mengkaji, maka ini adalah nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya ketika bangsa Israel atau umat Yahudi, umat pilihan Tuhan itu dibuang ke Babel. Tercatat juga di dalam Yesaya pasal 40. Nah, nubuatan-nubuatan ini sebenarnya berkesinambungan sampai ke Yesaya 61. Gitu ya. Jadi kami mengatakan dari Star Mission adalah Yesaya to be a star. Artinya bagaimana mempelajari nubuatan Yesaya sehingga kita menjadi terang seperti bintang di tengah kegelapan dunia. Ya, yang memberikan dampak terutama dalam hidup kita secara pribadi, kita bahagia, kita sukses, kita berdampak bagi orang lain sebagai garam dan terang. Gitu ya. Nah, di gambar ini kita lihat ketika Yesaya melihat Yesus datang, ini kalau saudara buka ada dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 30, dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang mengampuni ya dosa umat manusia. Itu adalah gambar ini, ya. Saudara juga melihat ada gambar Yesus yang disalibkan ya sebagai korban penebus dosa dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Gambar ini sebenarnya mencerminkan ketika kita mau merayakan Jumat Agung dan Paskah, ya, sampai kenaikannya pencurahan Roh Kudus dan kelak kedatangannya ya untuk menjemput kita kembali. Nah, ini tidak bisa diputus, tetapi setiap bagian perlu dipelajari dengan mengerti, bukan dikhotbahkan sebenarnya, ya. Bahan-bahan kami bukan untuk dikhotbahkan, tapi untuk didiskusikan, diterapkan dan dipraktikkan supaya kita menjadi seseorang yang memang seperti Tuhan mau. Karena kita ingin berperan seperti yang Tuhan inginkan adalah empowering, memberdayakan orang. Ya, karena Tuhan bilang begini, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Oleh sebab itu, mintalah kepada yang punya tuaian seperti supaya dia mengirim para tuaian itu. Nah, bagaimana mungkin Tuhan bisa mengirim para tuaian? Kan nggak mungkin dari surga. Oleh sebab itu, kita yang sudah dibentuk oleh Tuhan meneruskan jejak itu, mempersiapkan para penuai karena kita sendiri juga penuai. Nah, sesuai dengan kapasitas masing-masing, baik yang kecil maupun yang besar. Tidak ada yang perlu dibanggakan karena semua itu adalah kasih karunia yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita yang buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkannya sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya setiap orang itu sudah Tuhan berikan mandat untuk melakukan sebuah pekerjaan baik di dunia ini. Bukan hanya sebagai di rumah keluarga, sebagai suami, istri, atau anak-anak, bukan. Ya, itu tidak termasuk bagian yang pekerjaan baik yang Tuhan maksudkan. Itu adalah normal, artinya kehidupan normal itu kalau nggak bisa kita lewati ya susah. Tetapi pekerjaan baik itu adalah yang berhubungan dengan kehendaknya di bumi seperti di surga melalui diri kita. Nah, di dalam Yohanes 3 ayat 16, ya, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya ya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya ada sebuah berita yang harus kita sampaikan, yaitu kasih Allah kepada umat manusia di dalam Kristus, ya. Di dalam Kristus yang disalibkan, yang mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga dan datang kelak. Itu adalah berita.
Namun berita itu bukan sebatas adalah berita istilahnya kabar baik, Injil, agar orang terima Yesus, bukan sebatas itu. Itu terlalu bukan terlalu sederhana, malah kami bilang terlalu naif, gitu ya. Tetapi setelah orang menerima Yesus Kristus, harus ada terjadi sebuah perubahan dalam dirinya. Karena Yesus mengatakan seperti ini, ya ini masih di sini saya antar aja karena memang bahan ini banyak ulasan-ulasannya. Karena Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 8 ayat 12, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan karena aku adalah terang dunia. Maka mereka yang mengikut aku akan mengikuti jejak aku yang terang. Jadi Yesus itu sebenarnya adalah guideline atau pemandu. Jadi barang siapa mengikut Yesus, barang siapa menjadi orang Kristen, anak-anak Tuhan, dia mengikuti jejak. Artinya Yesus ke kiri, dia ke kiri. Yesus ke kanan, dia ke kanan. Artinya mengikuti langkah-langkahnya. Yesus memandu kita sehingga kita tidak tersesat. Artinya adalah masalah tetap ada, persoalan tetap ada, tetapi karena kita mengikuti jejak Yesus, kita bisa melewati masalah-masalah itu, gitu ya. Jadi seperti seorang yang memandu naik sebuah gunung, tetap ada di situ masalah. Ada ini, ada itu, tapi karena ada pemandu kita lewat. Dia tahu di mana ada satu kondisi di mana diperlukan tali, maka dia ikat. Di mana di situ diperlukan tongkat, maka dia siapkan tongkat. Artinya, mengikut Yesus itu kita nggak lagi hidupnya itu sama seperti sebelumnya. Ya, di dalam kegelapan misalnya meraba-raba, nggak tahu harus bagaimana, lalu meratap, menangis, berkeluh kesah dan lain-lain. Nah, itu bukan hidup kekristenan yang menjadi berkat. Itu kekristenan yang keliru sebenarnya. Mungkin salah asuh kalau kami bilang. Karena yang mengasuhnya salah, maka yang diasuh pun ikut salah, gitu ya. Jadi banyak orang Kristen, saya berani mengatakan di sini secara jelas, nggak usah saudara terlalu terpengaruh dengan kata-kata saya, banyak orang-orang Kristen itu orang-orang Kristen yang salah asuh. Kalau ditanya berapa persen Pak, mungkin saya nggak membuat mendatanya, tapi setidak-tidaknya di atas 70% itu salah asuh, gitu ya. Nah, karena itu sebabnya kehidupan ya mereka tidak mencerminkan kekristenan atau Kristus. Nah, mari kita lihat apa sebenarnya seruan-seruan sehingga kita mengerti amanat agung. Nah, amanat agung di dalam Matius 28, saudara harus cermat melihat itu. Bukan hanya ayat 19, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Enggak berhenti di situ, tapi ajarkanlah mereka melakukan ya segala perintahku. Artinya saudara dan saya tidak mungkin bisa mengajarkan seseorang untuk melakukan perintah Tuhan kalau kita sendiri tidak di dalamnya. Itu sebabnya seruan pertobatan itu adalah bagian daripada amanat agung. Ya, amanat agung itu bukan hanya berbicara tentang Yesus, tetapi bersama Yesus itu ada seruan pertobatan. Mengapa demikian? Karena memang ketika Yohanes Pembaptis ya berseru sedang mempersiapkan jalan untuk Tuhan ya dan ya meluruskan jalan bagi Yesus, dia berkata, ya bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Artinya pertobatan itu tidak bisa dipisahkan dari kekristenan. Bahkan saya berani bilang, seseorang yang tidak bertobat tidak layak disebut untuk menjadi seorang Kristen. Artinya tidak layak itu belum memenuhi lah, kira-kira begitu. Tapi karena kami selalu berani mengatakan, orang yang belum bertobat berarti Anda tidak layak Kristen. Tidak layak artinya apa, Pak? Anda belum kenal, jadi Anda sebenarnya belum bisa dikatakan Kristen. Karena Kristen itu tidak bisa dipisahkan dari pertobatan. Nah, di dalam Matius 4 ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi bertobat ini ya seringkali banyak orang salah mengerti pengertiannya. Memang benar kalau orang bilang para teolog, saya bilang ya, para teolog ya, guru-guru yang mula-mula selalu mengajarkan seperti metamorfosa, perubahan dari A ke B. Oke, no problem. Kita bilang nggak, bukan itu salah. Tetapi kenyataannya itu bisa hanya menjadi sekedar teori-teori yang faktanya tidak bisa dipenuhi. Kenapa? Karena memang pertobatan itu bukan teori-teori seperti itu. Nah, nanti saya jelaskan apa arti pertobatan yang sebenarnya. Slide. Nah, seruan pertobatan Yesus berkata demikian, gitu ya. Dalam Lukas 5 ayat 31, lalu jawab Yesus kepada mereka katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ya, saya bersyukur ya karena memang di Lukas ini kalimatnya itu sederhana.
menggambarkan bahwa seorang dokter itu didatangi orang sakit supaya orang sakit itu sembuh. Dia tidak didatangi orang sehat. Pasti ada sakit, mau sakit fisik, mau sakit jiwa, ya, mau sakit sesuatu dan lain-lain. Nah, dari di Lukas 5 ayat 32 dikatakan, Yesus mengatakan ini. Jadi ini harus kita tanamkan baik-baik. Aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Artinya apa? Jika memang kabar baik, jika memang Anda sudah menerima kabar baik, jika memang benar Anda sudah menerima amanat agung itu, ya, berita tentang saya, kata Yesus, harusnya kamu tahu dong bahwa kamu orang berdosa. Nah, kira-kira begitu. Kalau tidak bertobat berarti ada yang keliru, ya, berarti tidak sesuai. Gitu. Jadi Yesus bilang, ketika aku datang memanggil dan kamu menjawab ini aku, ya, seperti dikatakan Wahyu 3, aku berdiri di muka pintu mengetuk, ya, barang siapa membuka pintunya aku akan masuk. Maka ketika akan masuk itu bukan masalah hanya duduk makan bersama, tetapi Yesus bilang ya supaya mereka bertobat. Bagaimana Tuhan kalau mereka belum bertobat? Nah, itu nanti kita lihat ya apa dampaknya semuanya. Slide selanjutnya. Yesus berkata, tadi saya ulangi lagi, suruhan pertobatan, ya, Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, pertanyaannya yang sederhana. Loh, kok seseorang atau Anda bisa mengatakan Anda mengikut Yesus atau orang Kristen mengikut Yesus? Ya, tapi kenapa Anda masih berjalan dalam kegelapan, ya? Gitu. Seperti Anda tidak tahu meraba-raba jatuh lalu lalu orang lain tersandung dan lain sebagainya. Itu kenapa? Gitu. Itu berarti Anda tidak mengikuti ya terang dunia itu. Kira-kira seperti itu, sederhana aja. Jadi kita memang firman Tuhan itu semakin sederhana semakin tajam sebenarnya ya karena dia berbicara realita. Ya, nah slide selanjutnya. Nah, ini tolong diperhatikan baik-baik di slide ini. Ya, apa arti pertobatan ya? Nah, jadi saudara harus mengerti arti pertobatan itu. Pertobatan itu berarti kita mengasihi Tuhan. Pak, kalau saya tidak bertobat, Anda tidak mengasihi Tuhan. Itu logikanya, gitu ya. Itu logika sederhananya saja. Artinya Anda masih tetap hidup dalam dosa. Nah, dosa itu kan ya secara garis besar lah ya, umum karena ini diskusi, ya. Dibilang ya ada dosa pelanggaran, ada dosa diabaikan, ya. Jadi ini hal-hal yang sangat sederhana, ya. Sin of commission, sin of omission misalnya begitu. Pelanggaran, perintah Tuhan begini kita langgar. Ya, perintah Tuhan begini kita abaikan. Misalnya pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saya belum Pak, saya belum pergi, saya belum amanat. Berarti Anda mengabaikannya. Berarti Anda masih hidup dalam dosa. Itu aja prinsipnya, sangat sederhana sekali. Jadi kalau saya ditanya misalnya, Pak, kenapa orang belum mau menginjil? Oh, bukan karena takut, karena dia masih hidup dalam dosanya. Itu simple aja. Gitu. Karena orang yang berdosa masih hidup dalam dosa itu sungkan gitu ya karena dia tahu dia nggak mengasihi Tuhan. Nah, orang yang bertobat itu ya pertobatan itu berarti dia mengasihi dirinya. Karena apa? Gitu ya. Kalau dia bertobat ya dia selamat. Kalau dia bertobat dia bahagia. Kalau dia bertobat dia sukses. Kalau dia bertobat dia nggak akan terluka, nggak akan datang minta kepada Tuhan, ampunilah aku Tuhan, aku menyesal ya. Janganlah aku dibuang, janganlah begini. Itu namanya kan dirinya gitu, jadi kacau gitu. Jadi orang yang bertobat itu dia mengasihi dirinya supaya dirinya itu bahagia dalam damai sejahtera. Makanya orang-orang bertobat itu orang-orang yang sukses gitu ya. Hidupnya sukses dan lain karena apa? Ya karena dia mengasihi Tuhan dan dia mengasihi dirinya. Dia nggak mau gagal, dia nggak mau ini gitu. Sekalipun dia berbuat baik, orang lain misalnya berbuat jahat sama dia nggak mau membalas gitu ya. Nah, pertobatan yang arti yang ketiga adalah ya berarti mengasihi sesamanya. Kenapa Pak mengasihi sesama? Ya karena Anda mau melakukan firman kan Anda nggak menyakiti orang lain, Anda nggak mengambil barang orang lain, gitu ya. Anda nggak menipu orang lain. Nah, sangat sederhana. Jadi yang disebut pertobatan itu adalah bahwa orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi dirinya dan mengasihi sesamanya. Kalau dia belum bertobat, Pak, berarti dia nggak mengasihi Tuhan, nggak mengasihi dirinya, nggak mengasihi sesamanya. Kenapa, Pak? Ya dia melanggar firman Tuhan, dia menyakiti dirinya dan dia menyakiti orang lain. Kan seperti itu. Misalnya kalau misalnya jangan mencuri,
mencuri, saudara mencuri, itu melanggar firman Tuhan. Nah, akibat mencuri ada digebukin orang, kan gitu ya. Anda masuk. Nah, barang yang orang yang saudara curi, ya kan, dia kan menderita, gitu ya. Jadi sederhana Bapak Ibu. Memang benar bilang metamorfosis. Jadi kalau misalnya ada seorang penuai, siapapun dia, malah saya sering banyak ngomong sama pendeta gitu. Kependetaan Anda nggak membuat Anda orang bertobat atau tidak, gitu ya. Jadi Anda tidak kebal di sini karena buahnya akan kelihatan sejalan waktu, gitu ya. Banyak pendeta-pendeta, gembala-gembala belum bertobat, gitu ya. Karena dari kelakuannya dia khotbah, ya saya katakan tadi khotbah begini begitu begitu, tapi setelah khotbah ya dia kelakuannya ya melanggar firman Tuhan, nggak mengasihi dirinya, gitu ya. Sesama dirugikannya. Nah, itu yang sederhana ya. Ada pelanggaran, ada yang diabaikannya. Ya, selanjutnya. Nah, kita masuk jadinya gini ya. Saudara perhatikan gambar ini, Yesus pertama kali memanggil Petrus ya, itu dengan Andreas. Marilah kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini penuai itu dua ya tugasnya ya. Menjala jiwa atau mencari memenangkan jiwa, lalu menggembalakan. Nah, Yesus kan mengatakan kepada Petrus di gambar kedua, apakah engkau mengasihi aku? Jika kamu mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi nggak ada tuh ya di konsep kami, misalnya nggak ada penginjil ya penginjil, gembala ya gembala, pastoral. Itu nonsen lah. Itu Bapak gereja buat begitu ya, membuat saya katakan tetap seorang penginjil harus menjadi seorang penggembala. Mungkin presentasinya yang berbeda, tapi dua-duanya harus ada. Seorang penggembala harus juga jadi penginjil. Nggak boleh lepas-lepas gitu. Oh, Pak dokter yang menginjili nanti saya mengembalakan. Oh, nggak mau Pak. Gitu ya. Mana ada begitu, gitu ya. Saya tetap mengembalakan gitu. Karena tugas saya juga saya mengasihi Tuhan. Karena Tuhan bilang gembalakanlah domba-dombaku. Kalau saya nggak mau menggembalakan domba-dombanya, berarti saya nggak mengasihi dia. Ya saya rugi dong, gitu kan? Berarti saya mengabaikan. Nah, jadi saudara harus perhatikan baik-baik ini. Nah, penuai itu terhambat ya dan terhenti ya. Ya, perhatikan baik-baik di dalam Lukas 3 ayat 4. Ya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Artinya, pergilah beritakanlah Injil. Itu saudara jalan untuk Tuhan ya. Pergilah, tetapi itu tidak akan bisa terjadi kalau setiap lembah tidak ditimbun. Nah, gitu. Artinya gini, sebagai seorang penuai, seorang yang sudah menerima Kristus, ya, tetapi di dalam hidupnya masih ada lembah. Lembah itu berbicara ada lubang, ada kekosongan yang enggak diisi. Nah, saudara tahu lembah itu bisa membuat saudara orang lain bisa kacau, Anda sendiri juga kacau di situ. Namanya juga lembah. Anda bisa jatuh terpleset, orang lain bisa jatuh di situ. Nah, jadi setiap lembah kata Yesaya 40 ayat 4 itu harus ditutup. Pak, jadi kalau lembah dalam diri saya tidak saya tutup, amanat agung berhenti, ya terhambat di dalam diri kamu, gitu loh ya. Karena apa? Kalau saudara menutup lembah tadi, ditimbun tadi, ada lembah dalam hidup kita, ya, gitu ya, kelemahan-kelemahan dalam diri kita. Nah, kalau saudara timbun, ingat ayat 6, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Wow, Pak, jadi kalau saya sebagai penuai, sebagai orang Kristen nih, gitu ya, lembah dalam hidup saya tidak saya timbun, biarkan saja, terhambat, gitu. Karena kemuliaan keselamatan dan kemuliaan Tuhan nggak terlihat. Orang akan bilang gini, dia orang Kristen ya, aduh ngeri deh dekat-dekat dia. Kenapa? Ada lembah, ya kita bisa terpleset kalau ketemu sama dia, gitu ya. Nah kalau saudara Pak, bagaimana kalau seandainya saya paksakan Pak, saya orang Kristen ingin mempersiapkan jalan untuk Tuhan dan luruskan jalan baginya, tetapi masih ada lembah di dalam hidup saya. Ya saudara akan membuat orang lain terjatuh dan Anda membuat dia makin buruk. Gitu loh. Jadi bagaimana Anda bisa yang disebut dengan amanat agung kan mengajarkan untuk melakukan perintahnya, bagaimana bisa? Kan nggak bisa. Saudara tahu nggak banyak ya saya ini penuai-penuai, saya nggak usah ngomong dulu dari kaum awam lah. Banyak para pelayan Tuhan, hamba Tuhan itu lembah-lembah dalam hidupnya belum dia tutup, Bang. Bukan baru ya, Pak ya. Artinya gini, udah jadi anak Tuhan, pelayan Tuhan bertahun-tahun lamanya, tapi hidupnya penuh dengan lembah kekelaman gitu ya. Ketika orang datang sama dia datang sih dengan senyum. Ya kalau dibilang di dalam
Timotius, oleh karena Rasul Paulus menyurat 2 dalam Timotius, itu manusia zaman akhir itu mereka malah menjerat banyak orang, gitu ya. Ya, malah mereka akan menghancurkan banyak orang. Yang lemah-lemah malah hancur di situ. Yang lemah itu terpleset di lembah-lembah dalam hidupnya dia, gitu. Ya, misalnya Pak, apa kekurangannya dia? Misalnya kekurangannya ini mata duitan. Sudah bayangin gitu, kan? Nah, kalau dia mata duitan, nah, Anda dilayani duit terus dicarinya. Dia nggak peduli lagi yang lain. Gitu. Yang kalau ada duit, duit. Nah, jadi saudara perhatikan baik-baik, karena tugas dari Yohanes Pembaptis ini tetap diteruskan oleh murid-muridnya, gitu loh. Jadi kalau mau penuaian atau amanat agung ini berjalan, ya lembah yang ada dalam dirimu itu harus kamu timbun, gitu loh. Baru semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan, gitu ya. Kalau tidak, ya dia akan tersandung. Selanjutnya. Nah, ini saya selanjutnya ayat 5, masih ayat 5 ya. Jadi ini saya kupas dari ayat yang masih yang sama. Ya, tapi poin demi poin. Dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Saudara bisa bayangkan kalau seorang penuai itu ya angkuh gitu ya. Gitu ya. Merasa tinggi hati, merasa maaf kata gini, mentang-mentang dia dokter sombong banget, mentang-mentang dia sekolah teologi atau begini belagu gitu ya. Nah, yang kayak gini-gini kan saudara yang kasih nanti suatu saat akan buat tersandung orang lain, kebentur gitu sama sombong banget sih nih orang, gitu ya. Nah, jadi ada gunung, ada bukit-bukit. Ya, saudara bisa menerjemahkannya lah. Tetapi yang penting, kalau saudara sebagai seorang penuai, ya, seorang Kristen, masih ada gunung-gunung gitu, ya bukit. Harus saudara ratakan. Maaf ya, jangan minta Tuhan meratakan, Roh Kudus meratakan itu, jangan gitu. Karena itu bukan tugas Roh Kudus gitu ya. Itu tugas kita. Jadi ada bagian tugasnya Roh Kudus mengingatkan, ada tugas kita yang mengerjakan. Makanya dibilang di situ setiap. Jadi kalau dibilang setiap itu Bapak Ibu tanpa terkecuali. Ya, tanpa terkecuali. Gunung-gunung itu harus kita ratakan. Nah, Pak, kalau saya ratakan gunung-gunung ini, Pak, dalam diri saya bukit-bukit ini, maka orang akan melihat keselamatan. Maka orang akan melihat kemuliaan Tuhan dalam pelayanan kamu. Kalau tidak, Pak, bagaimana? Ya terhambat dan terhenti di situ. Orang akan menolak gitu ya. Nah, ini penting supaya kita tahu persis gitu loh. Ya, karena saya bawa ini sederhana supaya saudara makin paham ya maksud-maksud tujuan. Dan ini yang dilakukan Yohanes Pembaptis, dilakukan oleh Yesus, dilakukan para rasul dan dilakukan semua generasi-generasi penuai yang memahaminya. Makanya seorang penuai itu orangnya santun-santun, hidupnya itu menjadi contoh gitu ya. Nggak ada lagi yang perlu dia pertahankan. Kalau ditunjuk kekurangannya, dia bilang terima kasih Pak, sudah menunjukkan kekurangan saya akan perbaiki. Jadi ketika ditunjuk kekurangannya, dia nggak marah. Dia bilang ini, kamu melihat selumbar di mata saya, balok di mata kamu, nggak kamu lihat. Nah itu penuai kurang ajar namanya ya. Nggak mau ditegur gitu loh. Jadi penuai yang benar itu adalah ketika dia dikasih tahu kekurangannya, dia terima gitu loh ya. Dia bilang Pak, Bapak ini orangnya begini. Nah, jadi saudara perhatikan betul bagaimana saudara bisa artikan gini, penuai ini siapa? Pelayan Tuhan, pendeta ya silakanlah ya gitu. Kalau seandainya dia tetap ada gunung dan bukit ini ya dia sombong lah, angkuh ya, membuat orang lain banyak tersandung. Lama-lama juga ditinggalin gitu. Ya, saya selanjutnya Pak Andre. Nah, yang berliku-liku akan diluruskan. Saudara bisa bayangkan ya, kalau jiwa-jiwa itu mengikut saudara sebagai penuai atau hamba Tuhan, jalan saudara berliku-liku. Dia bilang gini, Pak, ada apa? Saya capek ngikutin Bapak. Bapak nggak jelas. Sebentar belok kiri, sebentar belok kanan, sebentar begini, sebentar begitu. Capek saya ngikut Bapak. Gitu loh. Bisa nggak Pak diluruskan aja lah, dibuat sederhana. Gitu. Oh enggak, ini begini, 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 begini. Nah, yang ini menghambat gitu, ya menghambat amanat agung dan menjadi contoh yang buruk gitu loh. Tetapi kalau kita mau meluruskannya, orang bilang ini kok Pak saya senang loh ngikut Bapak. Ikut Bapak itu lurus ya, mudah gitu loh. Kalau ada gini yang susah jadinya ringan, nggak rumit gitu loh. Saya yang mau ngikut Bapak, pola pikir Bapak, saya langsung tahu Bapak pasti maunya begini. Nah, gitu. Tapi kalau ngikut yang satu lagi gitu, misalnya, wah pusing saya Pak, nggak ngerti saya maunya. Sebentar begini, sebentar begitu, gitu ya. Nah, ini menghambat Bapak Ibu. Nah,
Saudara tahu banyak yang kayak gini-gini, penuai-penuai begini, berliku-liku gitu ya, capek ngikutnya. Sebentar, ayo kita kesini ikut, sebelah itu belok lagi. Nah, ternyata dia belok lagi ke sana. Ini apa sih maksudnya Bapak ini? Gitu kan? Oh, kita tunda dulu, buat begini, terus begini, nggak jelas gitu loh, ya. Itu berliku-liku gitu. Saudara capek ngikutinnya, ya. Nah, kalau saudara diikutin capek, ya kayak mana? Ya, yang kita tuai tadi juga berhenti dia. Tuhan bilang dia pergi ke tempat lain karena apa? Rumit gitu. Beda kalau misalnya Pak, saya nggak mau ngikutin Pak Dokter itu apa? Tajam kali pun firmannya sederhana, tapi kita dimintanya langsung bertobat gitu ya. Kelihatannya saudara ini jalannya berliku-liku. Coba lurusin lah, sederhana aja. Jadi orang lain mudah gitu ya. Nggak usah ya rumit-rumit ya, banyak alasan, lurus aja, tenang gitu. Smart. Oke. Nah, saudara bisa terjemahkan lagi lebih jauh lah, karena ini memang diskusi ya, saya hanya melontarkan saja. Penuai itu jangan berliku-liku. Anda ya, amanat agung itu terhambat, nanti terhenti, malah mengganggu dan merusak. Tetapi kalau saudara mau meluruskannya ya, itu amanat agung jalannya lancar ya, pelayanan itu lancar sekali gitu ya. Nah, slide selanjutnya. Nah, ini yang keempat ya, perhatikan. Yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Nah, berlekuk-lekuk saudara tahu tuh ya, jalan itu tidak rata, jadi kasar gitu ya. Ya, berlekuk-lekuk. Sebentar gini toto belok lagi kesandung gitu. Nah, ada penuai-penuai itu orangnya kasar gitu loh. Ya. Udah jalan kita kecengklek kaki saya. Kenapa? Ada lubang kecil Pak di situ. Ya, berlekuk-lekuk pun dia. Cobalah diratakan Pak. Gitu. Jadi itu kalau jalannya rata itu enak tuh. Ya, saudara kalau di jalan di Jakarta ini, nah saudara yang sering kalau naik mobil nggak begitu terasa kali ya. Kalau naik motor ya Pak Andri ya, misalnya ya. Kalau ada lubang itu Pak nggak rata, nyaman nggak? Lagi jalan santai gini, itu atau gedebuk gitu kan? Gedebuk, wah kita bisa ini apa sih, dinas perhubungan kapan sih nih ininya apa namanya memperbaiki gitu ya jalan ini biar kena aspal. Tapi kalau di jalan yang aspal itu rata, wow mantap banget, betul kan? Licin men. Kira-kira. Oh jangan sampai di jalan tol lubang kecil nggak rata itu Pak, bisa terbalik-balik orang gitu kan? Nah jadi saudara bisa bayangkan, cobalah yang berlekuk-lekuk itu ratakan lah, ya, sehingga orang lain nyaman gitu. Nah, kalau saudara melakukan hal ini, Anda akan melihat keselamatan dari keselamatan dari Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Artinya orang-orang yang saudara layani itu akan mudah untuk dibentuk gitu. Ya, jangan diri kita malah membuat kita rumit. Pak, saya membawa jiwa, Pak. Udah saya baptis, Pak. Udah itu apa? Kemana jiwanya? Ya, saya serahkan aja ke gereja. Kalau tanya, kenapa saya serahkan gereja? Oh, karena begini, Pak. Saya penginjil, Pak. Yang pastoral gitu. Langsung saya bilang, Anda nggak bisa jadi contoh sama mereka. Bilang itu aja. Gitu kan? Anda tidak bisa jadi contoh. Anda punya masalah dalam hidupmu. Gitu loh. Karena apa? Karena kau nggak bisa jadi teladan. Gitu. Nah, karena kan kita harus mengajarkan, karena Yesus bilang gini kan, kalau kamu mengasihi aku, gembalakan domba-dombaku. Gitu. Maaf Bapak Ibu, ya, saya mengatakan gini terus terang, khotbah itu tidak bagian dari penggembalaan. Ya, saya ulangi lagi supaya nanti saudara harus ngerti dulu. Ya, nanti kalau saudara bilang pengkhotbah itu, Pak, saya juga menggembalakan Pak dengan khotbah. Wow, penggembalaan itu bukan khotbah Bapak. Pengkhotbah itu ya, penggembalaan itu Yeskiel 34 ayat 6. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang sakit akan kubalut dan yang lain. Yang gemuk akan kukuatkan ya, dan aku itu penggembalaan kata Tuhan Yesus gitu loh ya. Bukan khotbah gitu. Khotbah itu pelayanan rohani. Masa khotbah penggembalaan? Saya sudah berkhotbah, Pak. Ya, apa yang khotbahkan? Berilah, maka kamu akan diberi. Terus udah selesai, berikan perpuluhan, udah dapat uang. Terus itu pengembalaan? Enggak lah, gitu ya. Jadi khotbah bukan bagian pengembalaan. Kalau tanya, itu pasti dokter itu yang ngomong ke orang Star Mission, karena dia mengatakan penggembalaan itu ada 5 tongkatnya. Gitu loh. Khotbah bukan bagian dari tongkat penggembalaan, ya. Nah, di situ itu bagian dari pengajaran, mengajar ya secara teori. Kan khotbah di atas mimbar, Pak, ya. Praktiknya kan sehari-hari. Jadi pengembalaan itu sehari-hari yang paling penting. Kita bahkan banyak ngomong sehari-hari. Saya lebih banyak ngomong di tengah-tengah Jumat yang saya layani daripada di Zoom, ya.
Kalau Bapak Ibu lihat misalnya Pak Dokter ini di Zoom kita santai aja orangnya gitu ya. Mau dibuat YouTube, kalau orang lain kalau buat acara gini maunya ditampilin Pak gitu kan. Lalu dibuat di YouTube, nah, biar kedengaran. Kalau Pak Dokter orangnya nggak begitu ya. Setiap orang beda-beda barangkali ya. Menurut saya sih ya harusnya yang benar sajalah gitu ya. Nah, kita lihat slide selanjutnya. Nah, di sini perhatikan baik. Itu sebabnya dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus ya. Yeskiel 34 ayat 16, Pak. Ya, 5 tongkat gembala. Yeskiel 34 ayat 16. Oke. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya di dalam suratnya. Nah, ini surat-surat mengajar ya. Karena dia ada di penjara, maka dia menggembalakan itu melalui murid-muridnya, tapi dia buat surat untuk arahan-arahannya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Yang tidur apa? Kamu yang masih punya lembah, yang punya bukit-bukit, yang masih berliku-liku, yang berlekuk-lekuk, ya. Itu coba ya, bangkitlah dari dari kondisi seperti itu ya, dari antara orang mati. Kristus akan bercahaya di atas kamu. Ya, keselamatan dan kemuliaan Tuhan itu akan terbit dalam kamu. Hidup kamu juga bahagia, sukses, begitu loh. Saya sering mengatakan begini, seorang hamba Tuhan yang nggak bahagia, yang nggak sukses hidupnya. Sukses itu bukan kaya ya Bapak Ibu ya, gitu ya, gitu ya. Itu hamba Tuhan yang perlu dibuat tanda tanya, gitu ya. Karena dia sendiri tidak bisa mengatasi masalahnya, karena dia nggak tahu barangkali. Ya, penyertaan Tuhan juga sangat minim gitu ya. Sehingga maaf kata gitu, saya mengingatkan kembali seorang pendeta rohaniawan itu hebat sebenarnya. Tetapi saudara maaf ya, bukan berarti mau menyinggung. Tapi coba saudara bayangkan ketika saya menyekolahin anak saya misalnya waktu itu ya, sementara itu di salah satu gereja sekolah Katolik hanya 3 bulan pendaftaran karena dia tidak ada TK. Nah, di situ bisa masuk ya. Saya melihat ada beberapa hamba Tuhan waktu wawancara di situ gitu ya. Justru karena dia seorang hamba Tuhan, dia bilang gini, minta subsidi. Pak, saya pendeta, Pak. Ya, terus kenapa? Bisa nggak saya minta subsidi? Diskon lah, Pak. Nah, kasihan, saya terharu mendengarnya ya. Artinya saya bilangin, oh pendeta rupanya minta subsidi, kasihan gitu ya. Saya ngatakan begitu, ya saya bilang saya juga pendeta Pak, bukan karena saya dokter. Tapi kalau kita begitu, kita malulah gitu ya. Gitu. Artinya kependetaan kita buat untuk subsidi, meminta subsidi kemurahan, itu kan sudah merendahkan diri kita ya, status sebagai pendeta. Lebih bagus bilang aja, saya ini kurang mampu untuk memenuhi itu, bisa nggak saya minta keringanan. Nah, jangan minta ya kartu pendetanya, lalu orang yayasan itu bilang ya, ada kartu pendetanya Pak, minta rekomendasi dari gereja, iya dia buatlah lengkap gitu. Lalu semenjak itulah saya tidak simpati dengan banyak para pendeta ya, karena kependetaannya digunakan untuk subsidi ya, dan itu martabatnya ya hamba Tuhan tergoncang saya di situ. Nah, semenjak itu saya mengatakan kalau ada pendeta minta subsidi, ya udahlah, ya suka-suka kamu aja lah di situ, ya jangan katakan ke saya. Lalu saya bilang berarti Tuhan nggak bisa, ya. Nah, lebih bagus kamu memintanya kepada sesama rekan hamba Tuhan saja, atau ya daripada ke yayasan itu. Kesian lihatnya, gitu ya. Nah, saya terharu dan saya lihat banyak yang begitu. Ketika saya tanya, malah mereka bilang kami datang ke sini karena memang ada program begitu, Pak. Ya sudahlah. Ya. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi, Bapak Ibu? Karena mereka tidak memperhatikan, saudara baca di Efesus 5, karena mereka tidak memperhatikan dengan seksama bagaimana mereka hidup. Sudah menjadi orang Kristen, sudah menjadi pelayan Tuhan, tapi membiarkan lembah-lembah gitu ya yang ada dalam dirinya, membiarkan gunung-gunung, bukit-bukit, jalannya yang berliku-liku dan berlekuk-lekuk, orang lain susah ngikutnya, tersandung. Ya bagaimana bisa berkat Tuhan datang, Bapak Ibu? Gitu ya. Malah kadang-kadang seorang hamba Tuhan datang meminjam, udah meminjam dia misalnya minta Pak begini-gini, mengembalikannya nggak mau, misalnya kan begitu ya, segala cara akal. Ketika meminta, ya biasa orang bilang, Pak kalau mau minta Pak semuanya dengan air mata, tapi ketika mau mengembalikannya semuanya dengan angkuh, ya sibuk Pak, nggak sempat Pak, nanti Pak, gitu kan. Nah kalau kayak gini ada, lama-lama kan jemaat itu menghindari kita, gitu loh, ya. Masa ada hamba Tuhan begitu, masa penuai begitu. Nah itu resikonya. Jadi
Kenapa? Pak, lalu solusinya bagaimana? Ya naikkan aja doa Bapa kami. Bapak berikanlah kepada kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Cukup untuk makan, cukup untuk ini, cukup untuk itu. Cukup. Kan Tuhan Yesus ajarkan. Ya. Jadi ada solusinya. Nah, dia tidak memperhatikan, lalu dia tidak mempergunakan waktu yang ada. Sibuk sebagai pelayan Tuhan penuai, misalnya ke sana kemari, khotbah sana, khotbah sini, padahal dirinya sendiri ya tidak dibenahi. Saudara bisa bayangin nggak? Ini pertanyaan dari saya. Kalau saudara dan saya menginjili orang, menuai orang lain, saudara mau bawa dia jadi apa? Pak, dia supaya dia jadi menerima Kristus, Pak. Habis itu apa? Dia jadi orang Kristen. Habis itu apa? Dia mau jadi seperti saudara yang hidupnya nggak jelas, tetap ada masih lembah, tetap ada liku-liku, tetap ada gunung. Kan nggak mungkin gitu kan? Nah, jadi pergunakan waktu yang ada itu untuk menyelesaikan hal itu, untuk menimbun, ya, meratakan lembah-lembah, meluruskan. Nah, ketika kita melakukan hal itu, sebenarnya kita sudah melakukan amanan agung. Kenapa, Pak? Karena ketika kita menutup lembah, meluruskan, meratakan gunung dan bukit, dan meluruskan jalan yang berliku-liku, dan yang berlekuk-lekuk kita ratakan, itu kemuliaan Tuhan udah dilihat orang dalam diri kita. Amin. Ya, berita Injil sudah dikibarkan di situ, gitu loh. Berita Injil sudah disampaikan di situ, karena mereka melihat Kristus yang ada dalam diri kita, gitu loh. Nah, kalau itu sudah, memberitakannya lebih mudah, gitu. Penyertaan Tuhan juga asik, dan kita juga tahu mau kemana jiwa-jiwa itu kita bawa. Slide selanjutnya, silakan Pak Andri. Karena kan jelas dikatakan demikian. Kalau kita memberitakan kabar baik, membawa jiwa dan menggembalakan orang, maka kan dari gelap akan terbit terang. Gitu. Orang itu tidak hidupnya ya gelap terus, ada terang. Terang itu menggambarkan, saudara kasih contoh menjadi teladan. Tidak ada lagi lembah, Pak, di dalamnya. Tidak ada lagi liku-liku, tidak ada lagi gunung-gunung dan bukit, tidak ada lagi lekuk-lekuk, Pak. Enak gitu ya. Saya jalannya rata gitu loh ya. Saya enak, nyaman gitu. Ada damai sejahtera Pak di situ. Nah, kalau tidak ya susah. Ya, slide selanjutnya. Ini hanya pengantar-pengantar aja Bapak Ibu, ya. Nah, makanya Yesus bilang gini, kamu adalah terang dunia. Kapan Anda dan saya menjadi terang dunia? Ketika Anda mempersiapkan dan meluruskan jalan bagi Tuhan dengan lembah-lembah tadi itu. Itu pertobatan tuh. Lembah-lembah itu tutup. Yang berbukit-bukit dan gunung tuh ratakan, yang berliku-liku tuh luruskan, yang berlekuk-lekuk itu ratakan, sehingga itu kamu akan jadi terang karena aku itu begitu. Yesus bilang gini, tidak ada dalam diriku lembah, tidak ada dalam diriku gunung, bahkan aku Tuhan menjadi manusia. Ini merendahkan. Lalu tidak ada jalanku yang berliku-liku, orang ikut aku itu lurus aja. Mereka ngerti, ya, ya, ya. Orang suka bilang gini Pak, integritas, kira-kira begitu, ya. Tidak berliku-liku, ya, dan lainnya. Itu bisalah diterjemahkan yang lain. Nah, disinilah maka kita tidak bisa menyembunyikannya, Bapak Ibu. Kalau saudara terang, gitu ya, itu akan ada di kaki Dian, tidak mungkin dibawa gantang. Artinya akan saya lihat langsung, Pak, ya, istilahnya gitu. Dalam pergaulan, dalam gereja sekian lama, saya akan lihat Bapak suka marah. Kalau ada masalah, respon Bapak bagaimana? Kalau ada sesuatu hal, apakah Bapak mau turun tangan, ya, dan lain-lain. Nah, semua itu akan dilihat, gitu. Lalu orang itu akan bilang enak sama Bapak ini. Bukan masalah dia kaya atau miskin, berpendidikan atau tidak, tapi dia enak, gitu ya. Hidupnya seperti Kristus, enaklah, nyaman, gitu ya. Tidak rumit dan tidak sulit. Nah, perbuatan-perbuatan ini yang baik ini adalah berita Injil, Pak. Nah, kalau saudara tanya gimana? Perhatikan ya, berita Injil itu menarik tuh, Pak. Amanat agung. Ketika rasul-rasul di Kisah Rasul 2 itu berkhotbah, maka kan hidup jemaat yang mula-mula mereka tekun dalam pengajaran. Betul kan? Memuji Tuhan dan yang lain. Dan mereka disukai banyak orang karena ada perubahan, lembah-lembah mereka itu semua diratakan. Jadi penuaian itu lengkap amanat agungnya. Diberitakan Injil di Kisah 2, 3.000 orang menerima Yesus, lalu mereka bersekutu, ya, memecah-mecahkan roti, beribadah, memuji Tuhan, ya, mereka disukai banyak orang. Dan ayat terakhir dikatakan di situ, dan jumlah mereka bertambah karena mereka, ya, namanya disukai orang, Pak. Ya, kemuliaan Tuhan ada, mujizat banyak terjadi. Ya karena apa? Ya karena tadi ayat yang saudara baca tadi kan udah di atas lembah-lembah, maka Anda akan melihat keselamatan dan kemuliaan Tuhan. Jadi kalau bilang
Kapan keselamatan dan kemuliaan Tuhan? Ya lembahmu itulah tutuplah. Sederhana aja kok ya, yang berlekuk-lekuk itu lurusin aja semuanya. Ngapain dirumit-rumit dengan teori A, teori B, dirasuk setan, dirasuk begini, bukan dirasuk gitu ya. Ya terapkan aja firman Tuhan ini selesai gitu. Simple aja Pak. Slide terakhir saya rasa ya. Nah, oleh sebab itu katakan bangkitlah ya menjadi teranglah ya. Nah, kegelapan ya tapi kemuliaan Tuhan kan terbit atas Anda ya, kalau enggak ya apa boleh buat lah ya. Saya katakan gini, kemuliaan Tuhan terbit atasmu ya, maka lembah-lembahmu ya, bukit-bukit dan gunung-gunung, lekuk-lekuk, berliku-liku itu coba diratakan, diluruskan ya, maka kemuliaan Tuhan menjadi nyata atasmu ya. Slide terakhir ada pesan saya di situ, persiapkanlah dan luruskanlah jalan Tuhan di dalam diri kita ya, sebagai penuai gitu ya. Memang ini makin lama makin tajam Pak, karena kalau nggak lolos di sini nanti kalau mau jadi penuai, saya takut jiwa-jiwa itu mau diapain ya, karena banyak pendeta-pendeta itu jumat-jumatnya nggak diapain, cuma dikhotbahin lalu ya terima PK aja Pak ya, pimpin komsel, pimpin acara begitu ya, gimana ya, memimpin acara pun ya Anda sendiri aja masih begitu hidupnya, jadi membohongi orang lain. Nah, kita nggak bisa, Tuhan kan tahu, iblis juga lihat kita itu siapa, nggak boleh gitu, kita nggak boleh bermain sandiwara di dalam jalan Tuhan, karena kalau kita benar, hidup kita itu sukses Pak, diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Doa kita itu didengar oleh Tuhan loh ya, doa kita itu jadi didengar oleh Tuhan, kehidupan kita berkecukupan. Kalau tidak nanti ya Tuhan dipermalukan lah melalui diri kita gitu loh. Nah, saudara bisa bayangkan, banyak melihat hamba-hamba Tuhan, jangan kan jemaat biasa Pak ya, mau gembala mau begini hancur babak belur gitu ya, gitu. Keuangan nggak ada ya, anak-anak nggak sukses dan lain-lain. Tapi kalau kita benahi, maaf kata nih, kalau kita benahi tadi semuanya, keadaan yang sekarang akan berubah dengan cepat. Amin ya, dengan cepat itu akan berubah. Jadi jangan terintimidasi, robah saja. Lembah-lembah saya langsung gunakan waktu, timbun saja. Yang berliku-liku ya, ratakan saja. Itu nanti semua berubah. Jangan lihat persoalan-persoalan yang sudah terjadi. Pak, saya suami istri begini, Pak, anak-anak saya. Nggak usah lihat itu. Pokoknya apa lembah-lembah kamu, bukit-bukit dan gunung-gunung dalam diri kamu yang berliku-liku itu luruskan semua, ratakan semua. Ya, maka kemuliaan Tuhan dan keselamatan dari Tuhan itu akan datang, akan nyata. Itu akan terjadi. Kasih karunia Roh Kudus itu akan terjadi. Nah, seperti pernah saya katakan, orang banyak ngusir setan aja pakai lalu tahu ngapa-ngapain gitu ya. Karena iblis tahu kamu itu orang lagi panik gitu. Kalau iblis sudah kenal kamu datang ke situ, dia udah gemetar takut. Karena apa? Ada kemuliaan dan keselamatan yang dari Tuhan datang dalam diri kita. Nah, yang kayak gitu-gitu yang iblis takutin, Pak. Makanya semakin kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, iblis itu ingin menghajar kita habis, ya. Jadi sasaran tembaknya. Saya jujur loh, saya termasuk salah satu sasaran tembak si iblis yang paling asik katanya. Karena ini Pak Dokter kalau ngomong dia nggak khotbah, dia ingin ajak diskusi. Kalau dia ada keliru, silakan pandangan dari yang lain dia terima, gitu ya. Kalau ada pandangan yang berbeda, ya coba kita ratakan. Yang jelas, jika saudara dan saya bertobat, ya, saya ulangi lagi, bertobat itu berarti kita mengasihi Tuhan, mengasihi diri kita, mengasihi sesama kita, itu adalah amanat agung. Itu adalah kabar baik. Karena kita akan memimpin orang lain juga sama seperti itu, untuk dia mengasihi Tuhan, mengasihi dirinya dan mengasihi sesamanya. Gitu ya. Ya, jadi itu arti pertobatan. Jadi pertobatan itulah yang membawa kemuliaan Tuhan dan berita kabar baik itu sampai kemana-mana. Gitu. Jadi jangan berteori misalnya, oh itu metamorfosa, beginilah, kupu-kupu lah, kepompong. Nggak ada itu Pak, kayak gitu. Ya, pertobatan itu Anda mengasihi Tuhan. Karena memang dibilang Yohanes 14 ayat 15, kalau kamu mengasihi aku, kamu melakukan perintahku. Iya, lakukan perintahnya. Lalu Roma 13 ayat 10, ya, kalau kamu mengasihi sesamamu, kamu tidak berbuat jahat kepada dia. Ya, jangan berbuat jahat. Kan gampang, Pak. Ya, kita lakukan itu berarti kita mengasihi diri, gitu. Ya kesian lah Pak, gini orang berdoa, Tuhan, ampunilah saya Tuhan, nih mata saya benjol digebukin orang karena saya tadi ya melotot melihat cewek lewat, ternyata itu istri orang, kan repot Pak, gitu kan? Nah, gitu loh. Tapi kalau kita hidup nggak apa-apa, Pak, saya masih dianiaya oleh karena kebenaran, itu kasih
karunia gitu ya. Jadi jangan dibalik-balik gitu. Pak, maaf nih, saya miskin Pak, melarat Pak. Kenapa gitu? Apa ini kehendak Tuhan? Coba dicek dulu. Jangan-jangan kamu belum bertobat beneran gitu. Nah, kalau kita nggak bertobat itu artinya, saya ulangi ya Bapak Ibu ya, saya selalu ulangi, yang disebut dengan bertobat itu berarti Anda mengasihi Tuhan, mengasihi diri Anda dan sesama. Nah, kalau Anda tidak mau mengasihi Tuhan dan nggak mau mengasihi diri Anda dan sesama, Anda nggak akan bertobat. Nggak akan bertobat itu. Ya, itu pasti pelanggaran aja. Anda sakiti orang lain karena melanggar firman Tuhan, Anda sakiti diri Anda sendiri. Rugi besar. Padahal Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali. Dibuka mute-nya. Baik, luar biasa Bapak Pendeta Dr. Saud telah memaparkan secara lugas malam hari ini yang menuntun kita sebagai penuai supaya jelas arahnya. Saya sangat menikmati dan mengikuti tadi ulasan dari Bapak Pendeta. Betul, Roh Tuhan yang malam hari ini ada di tengah-tengah kita, di mana pada malam hari ini kita mendapatkan pelajaran ya sebagai penuai yang paling penting diminta Tuhan adalah pertobatan kepada setiap kita. Jadi saya sangat diberkati Bapak Pendeta, mungkin juga teman-teman yang lain ya, pertobatan terhadap bagaimana kita mengasihi Tuhan, mengasihi diri dan juga mengasihi sesama. Itu poinnya. Itu dulu, itu basicnya. Kemudian akan dibukakan oleh Tuhan semua cara-cara, jalan-jalan bagaimana kita supaya boleh bertindak sebagai penuai yang benar di hadapan Tuhan. Jadi kesempatan ini kita masuk kepada diskusi, mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada. Ayo singkapkan apa yang menjadi sesuatu yang terbersit dalam pikiran, supaya kita terbuka di hadapan Tuhan. Jangan tutup-tutupi. Jadi saya buka kesempatan buat kita semua. Silakan Bapak Ibu. Siapa yang mau bertanya? Ya, saya dulu. Baik, silakan Pak Joko. Ya, ya Pak. Baik. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya terlambat karena ada masalah teknis. Puji Tuhan bisa kumpul dan puji Tuhan juga sempat menikmati meskipun sedikit atau separuh. Tapi saya merasa bahwa semuanya sudah mengurapi saya. Katakanlah bahasanya begitu ya. Sudah mengurapi saya. Sesuatu yang mengajari saya bahwa berpikir bahwa untuk satu pertobatan itu bukan sesuatu yang rumit-rumit ternyata. Kuncinya cuma 3 kata tadi. Yang pertama itu kita mengasihi Tuhan. Apa saja yang harus kita lakukan mengasihi Tuhan itu? Pokoknya kuncinya mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengasihi diri sendiri. Sehingga apa saja yang harus kita lakukan, gitu kan? Bahwa itu merupakan ekspresi pertobatan adalah mengasihi diri sendiri. Artinya kita jangan sampai menyumpahi diri sendiri. Itu juga termasuk salah satu yang banyak dilakukan orang. Dan saya juga kadang-kadang melakukan itu. Nah, yang ketiga, mengasihi sesama. Semua ini memang kelihatannya mudah, tetapi harus dijadikan semacam satu lifestyle atau gaya hidup. Kalau kita melakukan gaya hidup itu mungkin lama-lama itu menjadi satu kebiasaan yang positif. Seperti saya dulu memulai satu bagaimana, apakah ini mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri dan sesamanya. Ternyata ketiga-tiganya itu tercakup, yaitu begini. Jangan
berdusta. Itu pekerjaan yang paling berat itu, untuk tidak berdusta. Tapi ketika saya lakukan itu, lama-lama saya merasa, bisa juga ya. Jadi risiko ketika kita menyatakan satu kebenaran, bukan suatu dusta, itu lama-lama kok nggak berat ya. Ya sudah, kalau memang risikonya begitu, silakan. Saya misalnya, difitnah orang, padahal saya tidak melakukan. Tapi orang itu memaksa, ya sudah terserah. Saya sudah mengatakan ya, di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau saya Anda anggap salah, saya minta maaf, ya kan? Tapi kalaupun saya Anda yang salah, saya sudah memaafkan. Itu yang saya lakukan pertama kali, dan akhirnya berkembang membentuk saya seperti ini. Saya kira itu saja dulu respon saya. Terima kasih Pak Dokter. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bang Hamzah. Baik, terima kasih Pak Joko. Silakan Pak Dokter, Pak Pendeta bisa ditanggapi. Ya, saya hanya menambahkan seperti ini. Ketika kita ingin melihat keselamatan yang dari Tuhan, ya, kemuliaan yang dari Tuhan terjadi di dalam diri kita dan orang yang kita layani, maka kita harus mempersiapkan dan meluruskan jalan agar hal itu terjadi di dalam diri kita dengan cara, katakan tadi, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi diri kita, yang dengan kata lain disebut dengan pertobatan. Sehingga pertobatan itu tidak sulit, ya. Pertobatan itu tidak sulit karena kita mengerti. Karena kalau ada lembah, kalau masih ada bukit dan gunung, masih berliku-liku dan berlekuk-lekuk, satu berarti saya tidak mengasihi Tuhan. Saya juga tidak mengasihi diri saya, karena saya sendiri juga bisa tersandung. Dan orang lain apalagi jadi korban deh mereka, gitu kan? Nah, atas dorongan ini maka kita lakukan, gitu ya. Kita lakukan, mulai menimbun, mulai meluruskan, meratakan, gitu ya. Segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Sebenarnya sih ini identik dengan Yesaya 61 ayat 4. Ya, mereka akan mendirikan kembali, membangun dan membaharui, gitu ya, dalam hidup mereka. Hanya memang saya katakan sering begini, saya arahkan lagi dikit ya. Banyak rohaniawan, para hamba-hamba Tuhan, karena memang mereka nggak mengerti. Jadi karena artinya, kalau kita bilang Anda belum dengar orang Star Mission sih, jadi orang Star Mission kan menuntun kita kepada kebenaran, gitu ya, sehingga berbelit-belit gitu. Karena berbelit-belit nggak nyampe gitu, gantung gitu. Jadi kemana sih larinya gitu ya. Terus Anda ingin melihat keselamatan dari Tuhan dan kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup orang lain, ajarkan mereka begitu. Nah, kan simpel, Pak. Ya. Nah, nanti sebagai buktinya sesuatu yang terjadi sama kita. Kita sudah menerima keselamatan dan kemuliaan Tuhan ada dalam diri kita. Gitu. Nah, itu makanya disuruh adalah pertobatan. Seseorang nggak bisa bertobat, Pak, kalau istilahnya kita ya setelah Kristus. Ya, zaman Kristus itu, setelah Kristus mati, ya disalibkan, mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Itu membuat pertobatan itu makin kuat. Kasih kita kepada Tuhan itu makin kuat. Karena apa? Fakta kasihnya yang begitu besar. Terus membuat kita juga bisa mengasihi diri kita, karena saya bukan hanya mau masuk surga, saya ingin juga mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam hidup saya selama saya di dunia sebagai garam dan terang, ya. Dan saya ingin orang lain juga mengalami hal yang sama. Nah, itu motivasinya. Tetapi kalau seandainya kita terhambat oleh karena pengalaman pahit kita diperlakukan hamba Tuhan orang lain begini, ya keliru jadinya, gitu ya. Saya hanya mengatakan gini, kalau saudara dan saya pernah mengalami hal-hal yang tidak enak dari para pelayan Tuhan, hamba Tuhan, karena mereka itu belum mengerti, karena mereka masih ada lembah-lembahnya, ya, jalan mereka masih ada gunung dan bukit.
dan masih berliku-liku dan berlekuk-lekuk begitu, sehingga Anda tersandung ketika mengikuti jalan ya bersama dengan dia. Ya wajarlah gitu. Makanya kita nggak mau mengikuti mereka lagi, malah kita bilang apaan tuh kok hamba Tuhan begitu. Nah itu akibatnya kita katakan amanat agung terhambat dan terhenti di dalam diri kita gitu ya. Tetapi kalau itu kita perbaiki, wow, amanat agung itu jalan Pak dengan sendirinya. Maaf, bahkan saya katakan gini, kadangkala Anda nggak perlu cari jiwa-jiwa, tapi Tuhan percayakan jiwa-jiwa kepada Anda untuk bertemu. Iya. Gitu. Karena gitu. Itu yang menariknya. Saya lebih banyak istilahnya Tuhan yang menggiring domba-domba itu untuk ketemu saya, gitu ya. Iya. Karena kesibukan saya, bisa misalnya saya harus ke provinsi lain terbang dengan bayar tiket sendiri, lalu di sana melayani dan lain-lain. Kalau tanya Pak, kenapa kok Bapak jadi bisa menjangkau jiwa? Ya karena saya nggak membebani siapapun dari transport keuangan, gitu ya. Dan kenapa bisa? Bukan karena saya dokter, karena Tuhan memberkati saya untuk melakukan pekerjaan yang dipercayakannya dalam diri saya. Kan gitu aja, ya gitu ya. Artinya gini, sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada saya, kalau itu manfaat kepada orang lain kan nggak mungkin gitu. Sorry nih kalau misalnya Pak Andre bilang kita tidak punya apa-apa kan gitu ya misalnya ya. Itu memang kelihatannya benar itu, tapi bagi kita tidak seperti itu gitu ya. Karena bisa nanti karena kalau kita hidup itu oleh karena belas kasihan Tuhan, kasihan kita. Lah, karena belas kasihan loh. Saya ini karena belas kasihan Pak. Belas kasihan. Nggak pede. Kasihan Tuhan apa-apa. Ya. Jadi kita memang diselamatkan karena belas kasihan Tuhan, tetapi dalam belas kasihan Tuhan membuat kita itu jadi gagah, ya. Jadi gagah, jadi orang kuat gitu. Jadi orang yang berarti, namanya juga garam dan terang. Ya. Nah, ini jadi kalau garam itu nggak punya rasa, nah kan repot tuh Pak Andre. Gitu ya. Kalau terang itu nggak punya cahaya, akan repot. Saya nggak punya apa-apa, saya punya rasa, saya punya cahaya yang bisa menerangi orang lain. Nah, jadi begitu. Nggak apa-apa, kita belajar perlahan-lahan. Ya, selama kita bisa ketemu orang yang bisa mengerti, dia akan membuat kita pencerahan. Ya. Soalnya Pak Lamsar ini udah cerah banget, deh, wajahnya kelihatan tambah muda. Nih. Amin. Saya rasa itu yang mau saya sampaikan. Baik, ya. Baik Amang Pendeta. Saya sedikit mungkin mau bertanya juga nih sama Amang. Saya sangat diberkati malam hari ini dengan firman Tuhan ini untuk mengingatkan saya, memang betul itu dasarnya adalah pertobatan. Saya melihat tanpa pertobatan akan sulit Roh Kudus itu bekerja ya kepada setiap orang. Tidak tergantung kepada jabatan atau status lah, tapi setiap orang sebetulnya diberi hak yang sama bagaimana bisa menjadi penuai yang benar-benar diberkati Tuhan. Ini pengalaman hidup saya Pak Pendeta. Saya merasakan bagaimana Tuhan yang memberi hati pikirannya kepada saya ketika saya bisa mengubah kelakuan saya. Yang pertama, pertobatan dari sikap yang mengotori tubuh. Saya berhenti merokok 25 tahun lalu. Dari situlah awalnya semua dibukakan semua jalan-jalan Tuhan. Ya, ketika saya bisa bertobat dalam hal itu, saya bisa bertobat yang lain. Gitu. Saya bisa mengubah sikap saya yang lain, Bapak Ibu. Jadi memang pertobatan itu dasar semuanya. Kemudian berjalannya waktu di dalam kehidupan saya itu, saya coba belajar mencari hati dan pikiran Tuhan. Ya, saya baru buka di sini malam ini ketika saya mau pengen boleh sebagai pergi, boleh yang pergi, boleh yang menerima atau yang menyambut, boleh yang menyuruh, boleh yang mendoakan, bahkan boleh yang menyiapkan dana. Ini saya imani dan sampai sekarang saya tetap setia. Paling tidak saya berpartisipasi di dalam hal memberikan sesuatu
secara materi kepada lembaga-lembaga penginjilan. Itu saya lakukan sampai hari ini. Dan apa yang saya dapatkan itu adalah suasana hati saya yang selalu sejahtera. Jadi ini kita harus buktikan, bukan berdasarkan berapa nilainya. Sedikit, tapi apa yang bisa lakukan, kita harus lakukan. Jadi kita banyak cerita, banyak kita belajar tentang penuaian. Ada banyak sekali cara yang bisa kita buat. Ya. Ada yang bisa kita lakukan sebagai penuai. Yang penting bukti saja kita tunjukkan kepada Tuhan bahwa saya ini sebagai penuai. Begitu. Jadi saya rasakan memang pertobatan itu yang paling utama, sehingga apa tadi yang menjadi gunung-gunung dan liku-liku itu akan diratakan oleh Tuhan. Jadi Bapak Pendeta, sekarang tugas saya sekarang ini, saya mau coba masuk kepada grup-grup teman saya dulu, yang saya mau ajak mereka bagaimana kalau, katakanlah ini contoh grup saya waktu masa sekolah dulu, tahun 86 yang lalu. Tadi siang saya coba aturkan, kita mau ibadah sama-sama bagaimana, tapi sepertinya susah Pak Pendeta, ya artinya mungkin inilah juga liku-liku itu ya yang belum rata itu. Saya mau ratakan, Tuhanlah ratakan itu. Saya mencoba itu, tapi responnya sangat minim gitu. Saya sebetulnya rindu bagaimana supaya jadi berkat buat mereka itu. Artinya kalau saya pun disuruh untuk menjadi salah seorang pembicara atau apa, saya mau, tapi responnya nggak ada. Saya tunggu sampai sekarang. Jadi sedikit pergumulan saya bahwa memang sangat banyak itu gunung-gunung atau lembah-lembah itu yang memang kita hadapi dalam menjalani kehidupan ini. Sekarang saya mau tanya itu bagaimana kira-kira solusinya seperti itu Pak Pendeta. Itu aja Pak. Terima kasih. Saya masuk lagi lebih dalam ya Pak ya. Karena itu enaknya. Kalau onsite tuh paling asik Pak sebenarnya. Ya, saya langsung secara pribadi bisa langsung action di situ. Jadi gini, saya bawa lagi arahkan tadi, ketika seseorang mau mengasihi Tuhan sesama dan dirinya, ya, dia mengambil keputusan nih, ya, saya ingin menutup lembah ini. Saudara ingat nih baik-baik, Anda nggak bisa sendiri, betul kan? Ya. Anda nggak bisa sendiri. Tapi ingat juga, Roh Kudus juga sebagai penolong nggak bisa sendiri kalau saudara nggak mau. Jadi ketika kita ngambil keputusan itu, saya ingat nih ya, ketika kita mengambil keputusan itu, maka dengan cepat Roh Kudus bekerja. Ya, Roh Kudus akan membantu, menolong saudara untuk bisa lembah itu ditutup. Ya. Ketika saudara ingin supaya gunung-gunung dan jalan berliku, maka Roh Kudus itu akan dengan cepat akan siap membantu saudara, bekerja sama dengan saudara untuk memimpin saudara kepada seluruh kebenaran. Nah, artinya peran Roh Kudus itu justru bermainnya di situ, Pak. Gitu, ya. Jadi ketika kita mau membangun lagi grup itu misalnya menjadi sebuah ibadah, pertama kali kumpulkan dulu menjadi sebuah WA group. Oke? Gitu ya. Lalu buatlah siraman-siraman rohani yang terarah. Gitu yang kita katakan terarah. Tidak terlalu dalam, tidak terlalu gini, tapi terarah mau dibawa kemana. Misalnya bicara tentang apa? Tentang dosa hidup. Ya, jangan bicara dosa ini Pak tentang nggak masuk surga, tapi masuk neraka. Jangan dari situ konteksnya, gitu ya. Surga itu dosa itu pertama kali Pak. Akibatnya itu adalah terhadap hubungan kita dengan sesama. Gitu. Kalau dengan Tuhan itu sudah pasti terganggu, ya, dengan sesama. Jadi kita ceritakan gini, misalnya, buat Bapak mulai belajar menulis, ketika kita melanggar perintah Tuhan tentang A, misalnya ambillah 1A, gitu kan ya? Akibat dari yang kita lakukan itu adalah orang-orang yang terdekat dengan kita, orang yang kita kasihi terluka. Mereka terluka. Apakah kita tetap membiarkan luka itu terjadi dalam hidup mereka? Nah, kesadaran ini membuat kita akhirnya mengajak mereka untuk bertobat. Mari kita berpedoman. Nah, arahan-arahan secara perlahan itu nanti membuat
mulai terbangun pondasi di hati mereka. Walaupun nampaknya belum, tapi nanti itu akan menumpuk, Pak, secara terarah sebuah bangunan. Sehingga ketika waktunya saudara membawa itu, mari kita mari kita bertemu dalam sebuah ibadah, mereka akan ikut. Alasan kenapa? Karena saudara sudah menanamkan sesuatu dalam diri mereka. Gitu loh. Karena nggak mungkin kita mengajak orang lain gitu ya, terus dia mau. Misalnya aja kayak pertemuan Zoom segini. Kita coba mengajak orang lain pun istilahnya belum tentu dia mau, karena setiap orang punya kepentingan alasan masing-masing. Gitu ya. Dan lain-lain. Tetapi yang kita fokuskan itu adalah siapa yang sudah Tuhan pilih di area Gepas ini yang akan mendengar firman Tuhan ini, karena Tuhan akan berurusan dengan mereka. Sedangkan cara yang lain banyak cara. Kalau kami misalnya kayak saya ada seberkas cahaya, ada membuat flyer yang udah mengisi panduan-panduan, arahan-arahan, siraman firman Tuhan. Semua teknisnya banyak cara. Gitu ya. Nah, itu yang kita katakan. Kalau ditanya kenapa Pak bisa begitu? Ya karena tadi tingkat kedalaman kita, pengenalan kita yang sudah bertahun sama Tuhan, kita jadi mengerti belayan kasih sayangnya. Pak Lamsar paham ya? Gitu ya. Artinya gini, setiap orang nggak bisa, saya juga nggak bisa langsung lurus Pak hidupnya. Lurus itu artinya ya langsung begitu. Tentu saya harus melewati proses-proses di mana Tuhan memeluk saya, mendekap saya, gitu ya. Ya, menghapus air mata saya, lalu mengenal sentuhan-sentuhan Tuhan ini yang membuat saya akhirnya mampu untuk mengurai, berbicara kepada orang lain, untuk menulis dari hati ke hati. Karena kalau ditanya kenapa? Karena hati Kristus itu sudah dia tulis dalam hati diri saya. Gitu ya. Figur dari Tuhan kasih sayangnya itu sudah ditanamkan, sehingga itu membuat kita mengalirkannya gitu ya, seperti Bapa yang sudah menuliskannya ke anak belum tentu bisa kita buat begitu Pak, gitu ya, belum tentu. Anda mencoba maksimal boleh, karena faktanya para nabi-nabi pun gagal di dalam mendidik anaknya Pak, kecuali mereka yang dipilih Tuhan tertentu, betul kan? Raja Daud ya, Absalom anaknya malah memburu dia, kan kira-kira begitu ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang penting lakukan teladan yang baik, nanti urusan Tuhanlah yang lain. Amin. Nah, itu jadi harus tahu cara membangun. Kalau Rasul Paulus bilang begini, ya, bahwa aku ini seorang ahli bangunan, ya, ahli bangunan segala sesuatu adalah Tuhan. Tetapi saya juga ahli, karena kenapa? Karena Tuhan juga sudah membangun diri saya, gitu ya. Sehingga sebagaimana dia membangun diri saya akan berusaha membangun orang lain dengan cara Tuhan membangunnya. Gitu. Jadi respon-respon kita, sebenarnya gini, respon-respon kita terhadap segala sesuatu itu menunjukkan kita sejauh mana ya kita sudah dibentuk bersama Tuhan. Gitu, ya. Kira-kira begitu. Ya, penuai itu seninya sangat dalam, Pak, ya, dan menyenangkan. Makanya saya bilang ini, orang yang nggak mau menjadi penuai sebenarnya ya satu kerugian besar, walaupun penyebabnya itu pasti dosa. Kenapa Pak Bapak bilang dosa? Karena dosa itu artinya dosa yang masih ada di dalam lingkaran hidupnya menghambat dia untuk menjadi seorang penuai, gitu ya. Jadi dia belum terlepas dari situ. Makanya satu-satunya jangan jangan terfokus kepada masalah yang ada. Timbun aja. Timbun lembah-lembah itu. Ya. Gunung-gunung dan bukit-bukit itu ratakan semua. Yang berliku-liku luruskan. Itu nanti semuanya selesai, Pak. Kalau kami dunia kedokteran bilang begini, jangan dengar keluh kesahnya yang terlalu menjerit-jerit riak itu. Udah suntik aja kalau dia berteriak, ya kan, buat pingsan, ya kan. Bila perlu kalau dia sakit jiwa, ya ikat pakai baju ikat, itu kan dia teriak-teriak, lalu suntik, tenang, tidur di situ. Nah, lalu pasang infus, sudah selesai, gitu ya. Kalau kita ikut-ikut reaksinya dia, kita malah jadi menderita, Pak. Ya, menderita. Aduh, sakit Pak, ini darahnya begini-begini. Aduh, lalu kita tanya, kamu kenapa? Aduh, kesiannya darahnya. Ya, aduh begini-begini. Ini dokter mau nolong atau itu ikut kan enggak. Ada Pak masuk, ya ikat kakinya, ikat tangannya, pasang ininya, langsung klep gitu. Nah, Pak dia masih teriak, suntik, tidurkan. Nah, selesaikan. Udah selesai dia, oh haleluya, saya sudah tertolong. Nah, gitu Pak. Jadi kadang-kadang orang ada masalah, wow. Dia juga, saya bilang nih, ini mah bukan pacemaker ya, mungkin termasuk troublemaker juga gitu loh ya. Udah ada masalah malah dia komporin gitu. Solusinya lah ya, bila perlu, kalau tidak diam tenang gitu. Nah, itu contoh-contoh ya di lapangan. Saya rasa itu Pak Lamsar ya.
Jadi Baik, Amang. step-stepnya begitu. Semakin kita memahami nanti, semakin kita mengerti lah, Pak. Ya. Nah, saya di handphone saya ini, kalau di lingkaran gereja dan lingkaran keluarga itu saya sebut namanya koin, Pak. Ya. Tahu koin ya? Iya. Koin itu bernilai. Betul kan? Iya. Bulak-balik koin itu pasti bulak-balik, Pak. Ada nominalnya, ada gambarnya koin. Tetapi koin itu KOEIN. Itu singkatan sebenarnya, Pak. Komunikasi internal. Komunikasi internal dalam keluarga, ya, koin keluargaku. Jadi singkat koinku. Ini koin apa? Koinku, koin keluargaku, ya, koin pejabat, ya, pendeta, komunikasi internal. Nah, di situ kita buat bisa siraman-siraman rohani, ya, berita atau apa. Mainkan peran kita dengan baik, kira-kira begitu. Saya rasa itu, ya. Baik, terima kasih Amang Pendeta penjelasannya. Barangkali dari teman-teman yang lain masih ada yang mau bertanya, silakan Bapak Huntal. Ada yang mau ditanya? Atau Bu Cindy? Saya boleh bertanya nggak, Pak? Oh, boleh Pak, silakan. Kenapa seseorang belum mau bertobat? Karena tidak ada kemauan. Bukan. Aduh, Pak, susah nih bertobat, Pak. Gitu, katanya gitu, alasan harus susah Pak bertobat. Gitu, kan. Wah, ada yang ngorok nih. Jadi gini, Yesus kan sudah disalibkan. Kalau saudara nonton The Passion ya, misalnya ya, seseorang ketika nonton The Passion itu bisa saja dia menangis, dia melihat gambaran Yesus dicambuk lah, ya, disalibkan, dipaku tangannya, lalu mati. Oh, dia nangis, terharu, kesian, gitu ya, ya, terharu gitu, sampai bukan sebangkit, ya, lalu Yesus bangkit, dia tersenyum. Tapi ternyata, ya, Yesus yang dia lihat melalui film itu saja, ya, nggak bisa loh mampu untuk membuat dia bertobat. Bingung kan? Yesus itu, Pak, belum bisa dia membuat dia bertobat. Nah, itu artinya dia belum bisa, ya, belum memiliki kasih kepada, ya, belum memiliki kasih, Pak. Jadi orang yang nggak bisa bertobat, belum bertobat itu karena dia belum memiliki kasih dalam hidupnya, gitu ya, kasih kepada Tuhan. Boleh saya tambah dikit, Pak? Oh, boleh dong, masa nggak boleh, kan diskusi. Ya, tadi pertanyaannya kenapa orang susah bertobat ya, Pak ya? Ya. Ya, pertama yang saya maknai itu orangnya yang tidak mau bersyukur. Itu. Bahwa ketika kita menyadari apa yang kita alami di dalam hidup ini, dan kita melihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pasti dia orang yang mau bersyukur. Jadi kenapa dia tidak mau bersyukur? Karena dia merasa apa yang dia dapat itu adalah hasil keringatnya sendiri. Oh. Jadi memang seperti itu, Pak. Sambil di ini, Pak Andre, tolong Pak Andre ditampilkan slide 5, Pak. Slide 5. Nah, saudara kan perhatikan di sini. Pertobatan itu berarti kita mengasihi Tuhan. Jadi kalau dia belum mau bertobat, dia belum mau mengasihi Tuhan, Pak. Iya kan? Karena kan yang disebut dengan apa, Pak, pertobatan berarti kan ada sesuatu yang perbuatan dia yang melanggar atau mengabaikan firman, gitu ya, Pak ya. Misalnya sin of commission dan sin of omission, ya, mengabaikan, gitu loh ya. Jadi
dia belum mau, dia tetap melanggar. Nah, kalau dia melanggar kan berarti dia tidak mengasihi Tuhan, Pak. Gitu kan? Nah, jadi kalau misalnya dikatakan dia masih tetap aja dengan perbuatan dosanya melanggar itu, berarti dia tidak mengasihi Tuhan. Selain itu, dia tidak mengasihi dirinya karena dosa itu akan menghancurkan dia. Dan dia tidak mengasihi sesamanya karena dosa itu akan merugikan orang lain pasti, Pak. Gitu. Nah, di sini, jadi kalau misalnya dikatakan, ya sorry, nggak ada kalimat di sini bersyukur kan, istilahnya kan gitu ya. Nah, gitu loh, nggak ada. Gitu. Jadi kalau ditanya ini pekerjaan siapa? Roh Kudus. Oh bukan Pak, Roh Kudus itu hanya menginsafkan, tapi kita mau insaf nggak? Kan gitu, ya. Nah, dari sisi kita. Terus Roh Kudus mengatakan ya dia mau memimpin kita timbun itu lembah. Kan kita harus yang menimbunnya, Pak, bukan Roh Kudus yang menimbunnya. Ya. Jadi ada tugas kita. Ada tugas Roh Kudus sebagai penolong. Nah, kalau kita nggak ada inisiatif, ya kita kan sama aja seperti contoh nih. Ya. Kita kan diberikan waktu dari hari ke hari nih. Hari ini, kemarin ada. Betul kan 2 hari yang lalu ada. Nah, kalau kita lihat udah 24 jam dari yang kemarin kita lewatin 1 hari ini. Nah, sejauh mana perubahan yang terjadi di dalam diri kita bersama Tuhan? Apalagi kalau saudara yang mengatakan dalam persekutuan Roh Kudus. Kita bagaimana hari ini? Kalau ditanya makin baik, Pak. Apanya yang makin baik? Yang mana yang Anda timbun, yang mana Anda sedang luruskan, yang mana Anda sedang ratakan? Betul kan? Nah, Roh Kudus itu akan membantu Anda itu. Jadi kalau nggak ada yang bisa kita tulis, ya berarti nggak ada sesuatu terjadi. Kalau nggak ada sesuatu terjadi, ya makanya memang karena kita nggak ada inisiatif mempergunakan waktu untuk membenahi diri kita, gitu ya. Itu. Jadi bukan Roh Kudus yang menimbun itu, Pak. Lembah-lembah, bukan. Roh Kudus tuh mengajarin kita. Kamu mau nggak? Mau. Nah, begini caranya, pakai ini. Oh ya, gitu. Misalnya, bagaimana caranya? Kalau itu dibilang dosa itu perbuatan daging, baca aja Roma 8. Ya, kalau kamu berpikir daging, kamu nggak akan berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau kamu berpikir roh, ya maka kamu berkenan. Artinya kamu akan mematikan perbuatan daging itu melalui pemikiran roh. Artinya kamu isi pikiran kamu dengan pikiran yang benar. Maka tadi ya lembah-lembah ini saya tutup, ya liku-liku ini saya luruskan. Nah, kira-kira begitu. Tapi kalau nggak mau melakukan itu ya sama aja. Mau nanti 5 tahun. Nah, sebagai yang lebih seru lagi, boleh di close itu Pak Andre, di close gitu ya. Nah, saya sering bilang gini Pak, coba ambil cermin gitu, cobalah cermin, kita bercermin melihat diri kita. Coba nggak usah lihat dulu 1 hari seminggu Pak, jangan-jangan kita main dulu 1 tahun yang lalu sama setahun ini apa yang berbeda? Oh kayaknya nggak ada. Nah coba 2 tahun. Yang mengerikan Pak 10-20 tahun nggak ada berubahnya sama sekali. Gitu. Bahkan ketika kamu sebelum menerima Yesus, sesudah terima Yesus, bedanya apa? Cuman bedanya gini Pak, sekarang kalau dulu saya bukan orang Kristen, sekarang saya Kristen. Saya dulu belum baptis, sekarang saya udah dibaptis. Kelakuannya ya masih sama. Perubahannya udah puluhan tahun, ya dikit-dikit. Nah kalau ditanya, kenapa Pak Lamsar bisa begitu? Kenapa? Karena dia tidak melakukan bagiannya. Gitu kan ya? Roh Kudus sudah mengingatkan firman Tuhan, bahkan dia sudah berkhotbah barangkali, tetapi dia tidak mau gitu melakukannya. Kan nggak mungkin Roh Kudus yang melakukannya. Kitalah yang melakukan. Gitu kan? Nah, ini yang penting kita tahu. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan sehingga kita bisa berubah gitu. Sama kalau wanita itu ya kayak Ibu Cindy kan wanita, ya, Ibu Teti gini. Kalau Bu ya kalau sudah punya alat lipstik, apa bisa alat lipstik itu langsung membuat celak di mata, ya di lipstik langsung di bibir kita? Tidak kan? Kan kita yang ambil ya, betul kan? Ambil kaca, kita kerjakan. Bukan lipstiknya bergerak sendiri gitu loh. Ya bedain kita kan? Enggak, kita sendiri gitu loh. Jadi begitu juga. Jadi Roh Kudus itu semua perlengkapannya dia kasih pertolongan. Tinggal kita ambil tindakan. Kalau misalnya ditanya kenapa begitu Pak, supaya nanti kamu bisa ngajarkan orang lain bahwa kalau kamu mau begini, kamu harus bertindak seperti yang saya lakukan. Contohnya misalnya Rasul Paulus bilang nih di Kolose 3, matikan itu katanya, ya perbuatan daging, buang itu kemarahan. Kalau nggak saya buang, ya dia tetap ada. Kalau nggak saya matikan, ya tetap ada.
Roh Kudus engkau yang matikan, nggak bisa, itu kamu. Gitu. Kamu yang mematikan itu, kamu yang buang, bukan saya. Saya hanya menginsapkan kamu bahwa itu nggak bagus, itu akan membuat kamu begini. Aku nggak bisa bekerja nanti leluasa, orang lain banyak tersandung. Nah, kamu nggak mau ya nggak apa. Tapi Pak, kalau seandainya saya nggak mau, Roh Kudus bisa pakai nggak? Bisa Pak, karena Matius 7 bilang begitu. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, sekalipun aku bernubuat bisa, mengusir setan bisa, kelakuannya tetap jahat Pak. Nah, kalau tanya kenapa bisa begitu Pak? Ya karena kehendak Tuhan itu harus terjadi. Gitu. Sebenarnya aku ingin dia ini bertobat, tapi dia nggak mau, ya sudah. Tapi dia pergi melayani, karena dia pergi melayani, ya Rohku bekerja sewaktu itu kepada untuk orang yang aku ingin jangkau melalui dia, karena aku nggak bisa bekerja langsung kalau tidak melalui perantara. Nah, cuman dia perantara yang jahat, gitu loh. dia mengaku pelayan Tuhan, tapi pelayanan aku yang jahat. Nanti aku akan bilang sama dia, aku akan berterus terang, aku tidak mengenal kamu, hai kamu yang melakukan kejahatan. Nah, itu kita tinggal pilih aja Pak, mau tipe yang mana. Nah, mana Pak yang paling banyak, tipe yang jahat atau tipe yang baik? Ya, saya meyakini tipe yang jahat lebih banyak Pak daripada tipe yang baik. Gitu ya. Ya, karena Yesus bilang begitu, ada yang karena perutnya, ada yang begini. Nah, kadang-kadang gara-gara bukit dan gunung itu ya merasa sombong mentang udah jadi pendeta, ya kan gitu kan, pendeta nih, gitu istilahnya begitu, ya. Nah, jadi yang kayak gini-gini yang susah Pak, gitu loh. Jadi maaf Pak Pendeta, saya salah sedikit. Memang syarat dan ketentuan pertobatan itu ada 3 yang Bapak sampaikan, ya. Mungkin salah satu syarat lah itu. Tapi saya memaknai tadi secara pikiran sederhana, mungkin lebih tepatnya ini buah-buah pertobatan salah satunya adalah harus ada rasa syukur. Karena ketika seseorang, karena saya coba bawa ke diri saya sendiri, kalau tidak ada perasaan bersyukur terhadap apa yang dia miliki, dia akan susah bertobat gitu. Jadi kesaksian saya hari ini, tadi pagi saya mau berangkat kerja ke kantor saya, mulai dari rumah, saya menghitung semua kebaikan Tuhan itu kepada saya, aduh saya tidak terhitung saya. Saya coba hitung ini, wah Tuhan sangat baik, saya begini. Saya hitung lagi melangkah, itu tadi Bu Cindy lihat saya tadi mau berangkat ke kantor, tapi saya dari rumah itu saya menghitung semua kebaikan Tuhan itu ke saya gitu. Akhirnya waduh, saya bersyukur gitu ya. Enak sekali saya rasakan karena memang hidup ini anugerah dari Tuhan. Semua itu Tuhan sangat baik yang menuntun hidup saya sampai saat ini. Saya boleh seperti apa adanya saya. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Jadi itu makanya saya sampaikan bahwa memang salah satu syarat juga kita harus bersyukur. Kalau kita tidak bersyukur, kita akan sulit bertobat. Begitu Pak Pendeta. Ya boleh-boleh aja, begitu ya. Tapi kalau saya katakan begini, ucapan syukur yang bagaimana ya membuat kita bertobat. Beda Pak kalau udah jalan dalam proses pertobatan, ya. Kan ada proses pertobatan, ya. Gitu. Pertobatan itu artinya gini, orang pertobatan itu seumur hidup. Tunggu dulu. Tolong diterjemahkan dulu. Masa iya seumur hidup Anda bohong, ya, terus besok bohong lagi sampai seumur hidup bertobat? Enggak begitu. Yang disebut dengan pertobatan yang seumur hidup itu adalah jika Anda memang dalam sepanjang hidup Anda, ya, Anda orang yang paling malang, ya, baru dikasih tahu, ya, dan sadar gitu atas dosa itu, lalu Anda bertobat, gitu, ya, sehingga seumur hidup. Saudara bisa bayangkan kalau para murid Tuhan Yesus itu bertobatnya seumur hidup, kan kacau dunia kita ini, gitu ya. Nah, jadi yang disebut begini. Pertama kali kalau dibilang masukkan ucapan syukur, saya bersyukur saya masih diberi waktu pada Tuhan untuk mengasihi Dia. Nah, Bapak paham ya maksud saya? Nah, saya bersyukur saya masih dikasih waktu. Padahal dosa itu sudah membuat saya masuk penjara nih, atau dosa itu telah membuat saya akhirnya terkapar di rumah sakit. Ya, dosa itu telah membuat saya lumpuh atau apa, merugi gitu ya. Tapi saya masih hidup, Pak. Nah, gitu kan? Nah, jadi bersyukur karena masih hidup sehingga dia menggunakan waktu itu untuk
mengasihi Tuhan, tidak lagi mau-maunya, gitu ya, dan lain. Nah itu. Tapi kalau Bapak bilang tadi kebaikan-kebaikan itu dalam sebuah proses, kadang dalam hidup seseorang Tuhan perlu ingatkan, gitu ya, perlu ingatkan. Kapan lagi kamu bisa maju lebih baik lagi, ya? Coba renungkan kebaikan-kebaikan yang saya buat, kan gitu kan? Nah, tetapi banyak hal, Pak, kadang-kadang kita tidak perlu mengalami hal-hal yang istilahnya yang tidak enak ketika kita sudah belajar dari pengalaman yang tidak enak dari pendahulu kita. Bapak paham ya maksudnya ya? Artinya kita baca Alkitab nih. Saya nggak perlu lagi menyangkal Yesus karena udah ada si Petrus. Gitu loh Pak. Ya, udah ada si Petrus. Kayaknya rugi kalau menyangkal. Ya ngapain saya harus menyangkal lagi? Saya nggak boleh memakai gini. Petrus saja bisa menyangkal. Apalagi saya Pak. Nah, itu lebih kacau lagi jadinya. Gitu kan? Nah artinya terus gitu. Daud sudah ngambil istri orang, bahkan membunuh suaminya sampai segitu, kan gitu ya, sampai akhirnya menjerit-jerit dia, jangan ambil rohmu. Ngapain saya lagi mengulangi dosa yang sama? Artinya itu ditulis menjadi sebuah pelajaran. Nggak usahlah kamu alami yang begitu. Jadi artinya Tuhan sebenarnya menginginkan generasi yang lebih baik. Itu artinya Alkitab, Pak. Ya, Alkitab itu ada ketika kamu membaca, akhirnya kamu tidak mau lagi mengulangi hal yang sama. Nah, kalaupun engkau harus jangan jatuh lagi di sisi itu yang sudah ada, ya. Jatuhlah di sesuatu yang memang engkau nggak pernah duga, karena engkau nggak tahu. Kalau udah jatuh yang sudah diduga bukan jatuh namanya Pak, itu menjatuhkan diri. Udah tahu ada lubang di situ, ya kan? Anda langsung pijak lagi, aduh aku jatuh. Kenapa Bapak jatuh? Tahu nggak lubang di situ? Tahu. Terus pura-pura nggak tahu, Pak. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi di situ sisinya, sehingga membuat kita dalam waktu yang ada ini lebih potensial, ya, tidak banyak gitu. Tapi kalau kita mau juga mengalami proses jatuh bangun ya itu udah pilihan hidup aja lah. Saya nggak bisa nyalakan ya, tetap aja kita doakanlah dia begitu. Tapi kalau tanya Pak, dia bisa nggak membimbing kita para pemimpin? Ya nggak bisa, ya kan Pak Lamsar kan tahu yang disebut pemimpin kan levelnya beda-beda ya Pak ya. Ada pemimpin di antara pemimpin. Artinya udah Anda pemimpin, para pemimpin mau Anda pimpin. Tapi ada enggak, saya nggak mau dipimpin dia. Bapak ngerti nggak maksudnya ya? Karena dia bukan level pemimpin karena nggak banyak hal yang mungkin yang nggak menjadi tolok ukur. Bukan berarti jangan lihat orang, harus lihat orang lah. Lihat orang apa? Lihat keteladanan pengalaman hidupnya di dalam Tuhan. Kalau kita tutup mata begitu ya kita repot Pak. Gitu kan, nyusahin diri. Malah saya bilang kenapa nggak Pak Lamsar aja yang memimpin, bukan gitu kan? Ngapain kita belok-belok jalan ke sana Pak? Saya tanya lu, Pak Lamsar pernah ke jalan misalnya ke Sibolga ini? Pernah? Ya udah Bapak aja ganti, karena yang memandu kita ke Sibolga ini belum pernah ke Sibolga, ngapain kita ikut dia? Gitu. Ya kita tanya di situ Pak, yang hadir di sini pernah ke Sibolga? Tahu seluk-beluknya? Pak Lamsar angkat tangan. Ya kalau gitu dia lagi kita tunjuk, jadi jalan kita lebih lancar, gitu kan? Dan yang kurang paham ya dengan rendah hati dong mengatakan, ya saya rasa Pak Lamsar lah lebih baik, ya karena saya sendiri juga masih mereka-reka. Nanti kita berhenti dulu di sini lampu merah sana ya, belok kiri atau belok kanan, kan gitu kan? Kalau Pak Lamsar kan ketika ada lampu merah udah langsung tahu ke kiri karena memang sudah ngerti gitu loh Pak kan? Nah di situ prinsipnya pemimpin itu kan seperti pemandu Pak. Gitu ya, semakin banyak pengalaman dia ya dia makin ngerti lah bagaimana. Kalau tidak ya kacau Pak gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi misalnya perjalanan sebuah kegiatan pun itu morat-maritnya itu tergantung pada pemimpinnya Pak. Kalau pemimpinnya misalnya maaf kata nggak becus ya semua juga rame di situ gitu kan. Kalau tanya Pak kenapa rame misalnya di Zoom ini, di WA Group ini, ya karena pemimpinnya lah kalau dibilang. Kenapa? Kan namanya pemimpin, Pak. Benar nggak Pak Lamsar? Ya. Kalau di rumah kita rapi pasti karena bapaknya berwibawa kan. Tapi kalau kacau, mana bapaknya? Itu. Bapaknya juga angkat-angkat kaki nonton TV di situ. Biar aja Pak, udah biasa kami di sini ribut, istri sama anak-anak ya banting sana banting sini, itulah ciri khas kami ya. Sudahlah, kalau gitu saya ngapain ngikutin yang kayak gitu? Saya nggak kuat kalau kayak gitu Pak. Nah, kan gitu. Saya sebagai penutup nih, saya pernah datang ke rumah seorang hamba Tuhan, Mbak. Orangnya orang kaya, Pak. Aduh, kaya, tapi joroknya setengah mati. Gitu, Pak. Kaya, saya tahu kaya, tapi aduh,
ya. Barang-barangnya itu, mobil Mercy-nya dibiarkan berkarat aja begitu dan nilai. Pak, itu kenapa kasih orang aja? Biar aja Pak Dokter, hasil keringat saya. Aduh, gitu kan. Ini hamba Tuhan kok jadi aneh gitu. Tetapi ya begitu. Akhirnya di dalam pelayanannya 1001 masalah Pak timbul. Kalau ditanya kenapa? Ya karena pemimpinnya gitu. Kalau saya misalnya nggak bisa memimpin dengan bagus, saya langsung serahkan. Saya serahkan kepada yang lebih bagus, bukan karena marah, bukan. Mohon maaf ya, saya rasa ya saya harus begini supaya jalannya lebih baik. Itu normal di mana-mana, Pak. Karena ini kan pekerjaan Tuhan namanya, ya. Sedangkan di rumah sakit aja saya kalau misalnya ada di antara saudara, maaf saya mengalami kesulitan memimpin ini, ya. Walaupun masa jabatan saya masih sekian tahun, tapi mohon maaf gitu ya, saya harus meletakkannya demi perjalanan usaha kita. Kalau ini macet juga kan saya sulit, betul kan? Kita sulit semua. Nah, begitu Pak, gentle-nya harus kayak gitu. Terakhir boleh Pak, sedikit aja. Oke, baik, silakan Pak Joko. Ya, jadi begini, dari 3 kunci tadi, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan diri sendiri. Itu kalau diparalelkan dengan saat teduh setiap orang percaya, gitu ya Pak ya. Dan ia harus dicatat untuk melihat progresnya, bahwa apa yang dia catat di saat teduh ini terjadi pada mungkin hari-hari kemudian, katakanlah begitu. Itu nyambungnya di mana itu, Pak? Yang jelas saya katakan begini, Roh Kudus itu sangat senang, ya, sangat senang dan bergerak dengan leluasa ketika saudara dan saya ingin mengasihi Tuhan, ya, memutuskan Tuhan. Dan ketika saudara dan saya ingin mengasihi sesama dan mengasihi diri sendiri, itu Roh Kudus itu bergerak dengan sangat dahsyat, Pak, sangat dahsyat di dalam diri kita. Itu membuat keintiman kita dengan Roh Kudus itu akan asik. Kita nggak akan berbicara lagi misalnya karunia apa yang mau dikasih, bahasa rohkah, bahasa begini, pujian penyembahan, udah asik sekali. Karena apa? Karena ketika kita mengasihi Tuhan, mengasihi diri dan sesama, sebenarnya kita sudah penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran di situ. Pujian penyembahan kita itu mengalir dari hidup kita. Nah, itu akan terekspresi. Ini nggak bisa dibuat-buat, Pak, dengan A, dengan B, nggak bisa. Anda mau coba buat-buat, ketahuan juga dengan orang-orang yang rohani. Bukan karena bukan karena oh ini profetik untuk Anda, bukan gitu ya. Bukan. Orang yang mengasihi Tuhan itu akan terasa, Pak, terlihat, ya. Dari kehidupan, tutur kata, sikap, perilaku, meresponi, itu terlihat. Bukan karena dia berpendidikan atau tidak sama sekali, gitu ya. Karena pengenalan hubungannya dengan Tuhan itu membuat dia jadi mengerti, gitu ya. Jadi yang Pak Joko Markus tadi itu betul ya. Tetapi saya tetap mengatakan gini ya, izinkanlah Roh Kudus berkarya, membantu kita, menolong kita. Jadi saya kata, izinkanlah. Nah, itu jadi paksa gitu ya. Roh Kudus menolong kita, memimpin kita, membantu kita dengan cara kita mengambil keputusan secara penuh ingin mengasihi Tuhan. Nah, kalau Alkitab bilang kan dengan segenap hati, segenap jiwa, saya nggak mau nyentuh ke situlah. Ya, artinya ya mengasihi Tuhan, mengasihi diri kita, sehingga ya karena kalau kita melanggar firman Tuhan, diri kita itu rugi, Pak. Ya, kesihan kan. Kalau Pak Lamsar dan saudaraku yang lain melihat, kalau lihat kitab Kejadian pasal 3, yang paling menyedihkan itu apa, Pak, di situ? Ya, mereka diusir dari Taman Eden, Pak. Iya, diusir dari situ. Jadi rugi mereka, Pak. Jadi ketika mereka melanggar firman Tuhan itu, satu rugi, lalu mereka menyakiti, ya akhirnya Hawa akhirnya menjatuhkan Adam, betul kan? Adam akhirnya terjatuh karena istrinya. Jadi di situ bayangkan di situ. Jadi kita harus, kalau kita memahami arti itu, kita cara baca Alkitabnya nggak khotbah, Pak. Aduh, saya nggak mau nih jatuh dalam dosa seperti Adam dan Hawa. Kenapa? Ya, saya diusir dari Taman Eden. Gitu ya. Banyak orang nggak ada di Taman Eden ya, Pak ya, Pak Lamsar ya. Pernah nggak lihat orang gitu, anak-anak Tuhan ketika dia kerja, ya
dia melakukan suatu pelanggaran firman Tuhan, entah bentuk apa, dicopot Pak dari posisi jabatannya. Ngerti kan maksud saya? Iya. Dicopot Pak. Iya. Nah, mungkin di PHK dan lain-lain. Nah, itu kayak dia dicopot dari Taman Eden Pak. Jadi kita harus ngerti yang sederhana di situ. Jadi merugikan kita lah kalau kita berbuat salah. Jadi kita kasihi diri kita supaya kita ada tetap di Taman Eden, di posisi. Ini ada orang bilang, oh profetik nih, ya. Kita akan tidak pernah menjadi ekor, tapi kepalanya dicopot. Gitu ya. Karena apa ya, profetik itu harus diikuti dengan ya tadi lah yang saya katakan. Ya bahan tadi itu sederhana aja, ya, nggak usah rumit-rumit Pak. Lakukan aja itu, ya, lembah-lembah semuanya kerjakan. Anda akan lihat kemuliaan Tuhan lah. Mujizat-mujizat terjadi Pak Lamsar, ya. Anak bukan hanya sembuh, tapi dipakai Tuhan, keluarga juga seperti itu. Banyak hal. Dengan apa yang kita lakukan seperti itu, kita lihat keselamatan dan kemuliaan Tuhan mengalir dahsyat dalam hidup kita. Sehingga itu mendorong kita, memotivasi kita untuk melayani, untuk melakukan amanat agung dan penuaian. Saya rasa itu karena udah jam 9, gitu ya. Nanti kita sambung kalau udah kita tutup dulu lah, ya. Kita tutup, nanti kita